Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Salat di siang hari, salat duha. Kalau di bulan Ramadan mungkin rajin melaksanakan salat duha, sama seperti rajin melaksanakan salat tarawih di malam hari atau qiyamul lail. Tapi begitu Ramadan berlalu, maka pada saat itu pula amal ibadah yang kita lakukan, baik salat malam ataupun salat duha, itu juga berlalu bersama berlalunya bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan ke haribaan Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat yang senantiasa berjuang bersama beliau dan melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama pelanjut mereka hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu tema kelanjutan amalan yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan, hendaknya jangan sampai berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Sebagian ulama mengacu ataupun mengambil sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, yaitu hadis yang berasal dari Abdullah ibnu ibnul As. Jadi Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berkata kepadaku atau bersabda kepadaku. Bunyi sabda beliau pada waktu itu, ini menurut riwayat Abdullah ibnu Amr ibnul As, baginda Rasulullah memanggil namaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Sekilas kita sudah sampaikan hadis ini, cuma belum sempat dibacakan syarah ataupun penjelasan yang diberikan oleh ulama. Dalam hadis ini baginda Rasulullah pada saat berpesan kepada Abdullah ini mengatakan, wahai Abdullah, kamu janganlah seperti si fulan. Baginda Rasulullah tidak menyebutkan si fulan yang mana, si fulan siapa, nama si fulan tidak disebutkan. Mengapa tidak disebutkan? Boleh jadi para jamaah sekalian,
Karena ketika baginda Rasulullah mengatakan jangan seperti si fulan, berarti si fulan itu berbuat tidak baik. Jadi Rasulullah tidak ingin mencemarkan nama baik seseorang. Tidak ingin Rasulullah menyebut-nyebut kekurangan seseorang. Makanya dalam hadis ini dikatakan oleh para ulama, Rasulullah merahasiakan siapa yang dimaksudkan dengan si fulan, yang jangan kamu ikuti seperti si fulan, jangan kamu biasakan seperti si fulan. Lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana kebiasaan si fulan itu yang oleh baginda Rasulullah dikatakan jangan seperti si fulan tersebut. Dia itu kana yaqumul laila. Si fulan itu dahulu dia ketika bangun di malam hari, atau si fulan itu dulu biasa malam-malam hari dia bangun untuk beribadah, meskipun ibadahnya tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak, tapi dia tetap bangun. Jadi digunakan bahasa kana dahulu. Dulu-dulunya si fulan itu kalau malam dia bangun untuk salat, tentu adalah salat malam, salat tahajud. Tapi sekarang dia bangun juga fataraka qiyamal lail. Sekarang dia bangun tapi tidak peduli lagi dengan salat tahajud yang dibiasakan. Kalau umpamanya terbangun di malam hari karena desakan hajat, entah karena sakit perut atau karena mau kencing, itu tidak ada yang tahan. Jadi bangun juga di malam hari, tapi selesai bangun tersebut tidak ingat qiyamul lail atau salat tahajud. Sedangkan sebelum-sebelumnya tidak. Kalaupun bangun ke kamar mandi, mau buang air besar, air kecil, kemudian dilanjutkan dengan salat tahajud. Tapi sekarang fataraka qiyamal lail, sekarang tidak ada lagi. Dia sudah melupakan, dia sudah meninggalkan kebiasaan tradisi dia untuk melaksanakan salat tahajud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah sifat yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Tentu walaupun di sini dipesan untuk Abdullah ibnu Amr ibnul As, ini tentu juga mencakup kita umatnya sekalian. Artinya sesuatu amal ibadah yang sudah kita biasakan. Yang dimaksudkan di sini bukan ibadah wajib. Kalau wajib memang ketika ditinggalkan berdosa. Tetapi ini amal ibadah sunnah. Amal ibadah sunnah, misalnya bangun tengah malam atau bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Selama ini misalnya kita sudah biasakan setiap hari membaca Al-Quran, walaupun mungkin tidak sampai 1 juz, setengah juz, seperempat juz, atau 2-3 halaman, atau 1 halaman, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Salat di siang hari, salat duha, kalau di bulan Ramadan mungkin rajin melaksanakan salat duha, sama seperti rajin melaksanakan salat tarawih di malam hari atau qiyamul lail. Tapi begitu Ramadan berlalu, maka pada saat itu pula amal ibadah yang kita lakukan, baik salat malam ataupun salat duha, itu juga berlalu bersama berlalunya bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
menyikapi kebiasaan yang seperti itulah sebahagian ulama mengatakan terkait dengan puasa ataupun terkait dengan kebiasaan melaksanakan ibadah lalu tiba-tiba berakhir, tiba-tiba menghentikan ibadah tersebut. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik untuk kita cermati. Ya, di sini dikatakan oleh seorang penulis di zaman kontemporer sekarang, a'jabani maqta'u mes al-mutadawal 'alal WhatsApp. Nah, ini saya membaca di salah satu web yang berbahasa Arab. Aku sangat menyukai sebuah cuplikan pesan suara yang beredar di WhatsApp yang mengatakan tentang Ramadan. Jadi ini sebenarnya intisari dari pesan-pesan ulama terdahulu. Tapi di negara-negara timur, di Arab Saudi, mungkin di Mesir, ya, ini beredar WhatsApp yang bunyinya yaqulu an Ramadan, ya, beredar dalam WA yang dikirim ke berbagai grup yang mengatakan tentang Ramadan. La tuwaddi'u, janganlah kamu mengucap selamat tinggal Ramadan. Janganlah kamu mengucapkan selamat berpisah Ramadan. Ini pesan-pesan ulama ini. Bal ishabuhu ila baqi amikum. Ya. Tetapi ajaklah, tariklah Ramadan yang sudah lepas dari kita, sudah berakhir dari kita itu, tariklah dia dan ajaklah ia untuk tetap bersama hidupmu di tahun-tahun yang kamu jalani. Jadi jangan begitu lepas Ramadan, begitu selesai Ramadan kita masuki Syawal seperti sekarang ini, jangan lepaskan Ramadan. Maksudnya jangan lepaskan situasi, jiwa dan ruh Ramadan yang selama ini sudah mendidik kita. Jangan lepaskan begitu saja. Ajak ruh Ramadan itu tetap hidup bersama sisa-sisa yang kita jalani ini, sisa hidup yang kita jalani. Ramadhanu laisa syahran. Jadi Ramadan itu bukan sekedar bulan, katanya. Jadi Ramadan itu bukan sekedar bulan-bulan seperti biasa. Bal uslubu hayatin wa bidayatut taghyir. Jadi Ramadan itu adalah sebuah gaya hidup dan awal dari perubahan kehidupan seorang manusia. Memang kalau kita cermati para jamaah sekalian, antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain itu ada perubahan gaya hidup, perubahan dari segi bidayatut taghyir, awal dari perubahan. Jadi kalau misalnya pada bulan-bulan biasa, khusus dalam hal makan, ada 3 waktu yang kita gunakan untuk makan. Makan pagi, siang, dan makan malam. Begitu masuk bulan Ramadan, waktu makan sudah berubah. Gaya hidup kita pun sudah berubah. Mungkin sebagian orang mengatakan kita hanya tinggal 2 kali makan, yaitu makan
makan sahur sama dengan makan pagi, lalu makan malam. Artinya cuma satu kali waktu yang kita tidak makan. Namun demikian itu sudah mengadakan satu bidayatut taghyir, awal dari perubahan gaya hidup, awal dari perubahan waktu-waktu makan, kemudian awal dari perubahan kalau selama dalam 11 bulan yang lain mungkin kita tidak terlalu patuh untuk menjaga diri kita, untuk menjaga mulut kita, menjaga mata kita, tapi bulan Ramadan cenderung kita mematuhi aturan tersebut untuk menjaga agar puasa Ramadan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu masuk bulan Syawal, kecenderungan, keinginan untuk menahan mata dari melihat hal-hal yang tidak baik, menahan mulut untuk tidak ngomong perkataan-perkataan yang keji dan kotor, itu biasanya lepas begitu saja, tak terkontrol lagi. Inilah yang dikatakan bidayatut taghyir. Jadi perubahan gaya hidup dan awal dari perubahan. La tuwaddi'u. Oleh karena itu Ramadan itu jangan kamu lepaskan begitu saja. Jangan kamu tinggalkan begitu saja ruh dan jiwa Ramadan. Bal afsihu lahul majala liyahya ma'akum wa tahyau bihi tulal 'am. Jangan kamu ucapkan selamat tinggal Ramadan, tetapi berilah tempat Ramadan itu liyahya ma'akum, agar ia hidup bersama kamu. Jadi kalau kita mengucapkan selamat tinggal Ramadan, itu ruh Ramadan, jiwa Ramadan lepas dari kita, sehingga kita cenderung melakukan hal-hal yang selama Ramadan tidak dilakukan. Jadi liyahya ma'akum, biasakan dalam setiap bulan yang kita layani menghadirkan, memberikan tempat bagi ruh jiwa Ramadan yang selama bulan Ramadan kita lakukan. Wa tahyau bihi tulal 'am, dan Ramadan pun bisa dan kalian pun bisa hidup bersama Ramadan sepanjang tahun. Inilah intisari yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan, puasa itu tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi beliau melaksanakan ibadah puasa juga pada bulan-bulan yang lain. Apakah puasa Senin Kamis atau puasa bid 3 hari umpamanya dalam 1 bulan, atau puasa-puasa sunat lainnya, puasa Nabi Daud, puasa 1 hari puasa 1 hari tidak, dan banyak lagi jenis puasa sunat. Ini adalah bahagian dari menarik jiwa ruh Ramadan itu dalam hidup kita, sehingga kita tidak merasa berpisah dengan amal ibadah puasa, sehingga puasa sepanjang tahun. As-saumu la yantahi. Wahai manusia sekalian, puasa itu tidak berhenti. Kalaupun Ramadan sudah berlalu, bukan berarti puasa sudah tidak ada lagi. Karena itu janganlah kamu berpisah dengan ruh jiwa Ramadan, sehingga ketika melaksanakan puasa sunat lainnya, kita seolah-olah masih dalam suasana bulan Ramadan yang mengekang diri kita dari melakukan hal-hal yang jelek dan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Al-Qur'anu la yuhjar. Quran tidak perlu disingkirkan.
Quran tak perlu disimpan jauh-jauh ketika Ramadan sudah berlalu. Pengalaman saya para jamaah sekalian, ada rumah-rumah kaum muslimin di Aceh di sini yang kadang-kadang Al-Quran, tidak ada Al-Quran di rumah. Ketika nggak ada Al-Quran di rumah, barangkali dapat dibayangkan, jangankan bulan-bulan biasa, bulan puasa pun mungkin susah untuk kita katakan bahwa mereka melaksanakan ataupun membaca Al-Quran. Suatu ketika saya mendatangi sebuah rumah yang musibah, bertakziah ke sana, atau bahasa kita membaca doa sama dia. Tetapi malam tersebut yang punya rumah ya tidak meminta jamaah yang hadir untuk berdoa atau bersama dia, tetapi dimintakan untuk membaca Al-Quran, membaca surat Yasin. Itu dihadiahkan pahala kepada orang yang meninggal tersebut. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Maka pada saat itu ya macam-macamlah jamaah yang hadir. Ada yang permisi sebentar, tidak ada wudu. Kemudian nanti ada yang balik lagi dan ada yang tidak nampak lagi, menghilang begitu saja. Itu kondisi kita di Aceh. Alasannya nggak ada wudu, mau ambil wudu dulu. Tetapi yang mau saya ceritakan adalah yang punya rumah ini ketika meminta kepada jamaah, kepada Tengku, kepada Abu untuk memimpin memulai membaca Al-Quran, ternyata dia mencari Al-Quran di rumahnya sendiri, nggak tahu di mana tempatnya. Jadi Al-Quran fis sanding, Quran di sanding. Ternyata dicari di sanding pun nggak ada. Akhirnya jamaah tunggu, duduk menunggu. Sebab tidak dimintakan untuk membacakan doa, membacakan Al-Quran. Menunggu sampai yang punya rumah membawa Al-Quran. Ya. Setelah menunggu beberapa menit, nggak mungkin menunggu sampai 15 menit untuk mengambil Al-Quran di rumah yang sudah disimpan, nggak mungkin. Tapi setelah dicari-cari, ternyata nggak ada Al-Quran di rumah. Itu rumah umat Islam. Kemudian mungkin karena malunya, akhirnya turun dari rumah mencari, meminjam Quran tetangga. Itulah yang bisa dia lakukan. Jadi yang hadir itu terpaksa menunggu karena nggak ada Al-Quran. Ternyata ketika dia mencari di keluarga, dia dapati Al-Quran, dia bawalah beberapa Al-Quran. Ini kondisi sebahagian umat Islam yang ada di Aceh. Al-Quran tidak ada di rumah. Sampai-sampai pada saat dia meminta tengku-tengku yang hadir baca Al-Quran, nggak sadar kalau di rumahnya nggak ada Al-Quran. Bagaimana kita katakan berlalunya bulan Ramadan jangan tinggalkan Al-Quran? Di bulan Ramadan sendiri nggak ada Al-Quran. Makanya untuk tidak memperparah suasana seperti itu, jangan katakan selamat tinggal Ramadan. Al-Quran la yuhjar, Al-Quran tak perlu disimpan jauh-jauh, ditinggalkan jauh-jauh ketika Ramadan sudah berlalu. Kalau di bulan Ramadan kita biasa bertadarus, masihkah di bulan Syawal ini kita membacakan Al-Quran? Kalau di bulan Ramadan umpamanya kita bisa membaca Al-Quran sampai 1 juz satu hari, tapi di bulan Syawal masih adakah tradisi seperti itu? Ketika tradisi seperti itu sudah tidak ada lagi, jangan katakan selamat tinggal Ramadan. Karena
Begitu Ramadan berlalu, kebiasaan tadarus pun sudah berlalu begitu saja. Wal masjidu la yutrak, juga masjid. Sekarang kita lihat masjid di mana-mana mulai sepi. Masjid sudah mulai ditinggalkan karena bukan lagi bulan Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tapi Islam mengajak kita, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga ajal tiba. Jadi tidak ada waktu. Allah itu selalu disembah. Kapan berhenti? Ya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu tidak perlu memilih-milih bulan. Beribadah itu seperti ditradisikan oleh baginda Rasulullah. Sekali melaksanakan ibadah sunat, lalu Rasulullah mengekalkan ibadah tersebut, walaupun umpamanya tidak seperti di bulan Ramadan. Pada bagian akhir dari ucapan ini dikatakan, kun abdan rabbaniyan, jadilah kamu sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, wala takun abdan ramadhaniyan, jangan sekali-kali kamu menjadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan itu adalah hamba yang hanya beribadah di bulan Ramadan, hamba yang hanya berpuasa di bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu, puasa pun tidak kita kenal lagi. Begitu Ramadan berlalu, baca Al-Quran pun sudah berlalu bersama hilangnya perginya bulan Ramadan. Tetapi ketika menjadi hamba Allah, abdan rabbaniyan, hamba Tuhan, hamba Allah, kita menyembah Allah, kita beribadah, tetap saja berlangsung, karena Allah tidak berlalu seperti berlalunya Ramadan, karena Allah tidak mati seperti berakhirnya Ramadan. Allah tetap hidup kapan saja. Oleh karena itu maka kita tetap beribadah, melaksanakan ibadah-ibadah bukan saja di bulan Ramadan tetapi kapan saja. Inilah tradisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mentradisikan, membiasakan yang baik-baik. Kalau umpamanya kita bersedekah di bulan Ramadan, maka janganlah di luar Ramadan kita tidak bersedekah lagi. Kalau kita misalnya suka melakukan kebaikan-kebaikan, membantu orang di bulan Ramadan karena banyak kelebihan, maka bukan berarti setelah Ramadan berlalu perbuatan-perbuatan seperti itu boleh saja ditinggalkan begitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sebahagian ulama ketika mensyarah, memberikan penafsiran terhadap hadis yang baru saja kita bacakan tadi, wahai Abdullah ibnu Amru, wahai Abdullah ibnu Amru, kata baginda Rasulullah, jangan seperti si fulan. Si fulan itu kalau bulan Ramadan ya rajin luar biasa salat, bangun malam setelah salat tarawih jam-jam 2, jam 3 qiyamul lail. Tapi begitu Ramadan pergi, tidak pernah mengenal lagi bangun di tengah malam, walaupun sekadar rukuk dan sujud hanya 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti si fulan, kata baginda Rasulullah. Dikatakan oleh ulama, wa fihi an-nahyu an tarki tahajjud i'tadahu. Jadi kalau kita membaca hadis ini, kata ulama ini, siapa ulama itu? Al-Mulaqqan Sirajuddin Abu Hafaz Amru ibnu Ali ibnu Ahmad Asy-Syafi'i. Dia seorang ulama bermazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 804 Hijriah. Jadi beliau mengatakan, hadis yang dipesankan kepada Amru ibnu
Abdullah ibnu Amru tadi itu menunjukkan larangan meninggalkan salat tahajud yang sudah dibiasakan dalam kehidupan kita. Wa kadza ma ukhidha fihi minal amal. Demikian juga amal-amal ibadah yang lain. Yang amal meskipun amal ibadah sunat yang sudah kita biasakan, kita latih, jangan kita tinggalkan, dilarang untuk meninggalkan, kata Ibnu Al-Mulaqqan ini. Thumma qata'ahu, setelah dilakukan lalu dihentikan begitu saja. Wa qad 'aballahu qauman bidzalik, Allah sudah pernah mencaci, mencela kaum-kaum, kelompok-kelompok yang melakukan ibadah seperti itu. Hanya beribadah pada bulan-bulan tertentu, hanya ibadah pada bulan Ramadan. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Para rahib-rahib mereka melakukan sesuatu yang tidak kami wajibkan, sesuatu yang sunat sudah dilakukan, lalu mereka tinggalkan begitu saja. Fastahaqquz zam hina lam yafu bima tatawwa'u bih, maka berhaklah bagi mereka menerima celaan ketika mereka tidak meneruskan, tidak memenuhi apa yang telah mereka lakukan tersebut. Wala ra'uhu haqqa ri'ayatih, mereka tidak memelihara tradisi ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Fasara ruju'an minhum an, seolah-olah dia sudah mencabut amal ibadah yang dia lakukan ketika itu. Inilah pesan dari baginda Rasulullah yang telah disyarah, diberikan pembahasan kajian oleh para ulama, sehingga mohon maaf ini tidak bisa kita teruskan karena waktu Isya sudah tiba. Barangkali kita lanjut pada malam-malam berikutnya. Tapi apa yang ingin kita simpulkan untuk sementara dalam kajian kita pada malam hari ini adalah sesuatu yang sudah dibiasakan, yang namanya ibadah-ibadah sunat, itu jangan ditinggalkan. Baginda Rasulullah ketika melakukan sesuatu diteruskan, diabadikan meskipun sedikit. Ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Perbuatan amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah, kata baginda Rasulullah, adalah amal ibadah yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, tidak pandang bulan Ramadan, tapi terus menerus. Wa in qalla, walaupun amal ibadah tersebut hanya dilakukan sedikit. Ruku' atau salat di malam hari hanya sedikit, tetap dilakukan. Baca Al-Quran tetap dibiasakan. Bersedekah tetap dibiasakan semampu kita. Ini yang dapat kita petik dari hadis ini untuk terus menerus melanjutkan ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na نعمل صالحا إنا